Pada pagi ini saya akan menyampaikan tentang materi PPN pada Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Mungkin ini juga di Fakultas Ilmu Administrasi bukan yang pertama kali ya membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Jati, mungkin kami lebih bisa memberikan latar belakang kebijakannya dan juga termasuk yang di peraturan turunannya. Mungkin sebelum kita lanjut ke materi PPN, mungkin saya menyampaikan sekilas nih tentang latar belakang Undang-Undang Cipta Kerja dan klaster perpajakan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kita refresh lagi ya, kenapa diatur klaster perpajakan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin mohon lanjut, Mbak. Oke, jadi pertama mungkin dari Bapak Ibu yang ataupun adik-adik mahasiswa yang hadir saat ini, mungkin kita flashback lagi kenapa Undang-Undang Cipta Kerja itu disusun ya. Nah itu pertama adalah cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju ya. Pertama kita tuh punya prospek ya, demografi kita itu jumlah penduduknya banyak gitu ya, dan bahkan diperkirakan 2045 itu kita di puncak bonus demografi. Kemudian 65% usia produktif, kemudian 73% tinggal di perkotaan dan 70% di kelas menengah. Dan diperkirakan ekonomi kita menjadi PDB terbesar ke-5 di dunia. Sekarang kita sudah masuk di G20. Harapannya di 2045 kita menjadi masuk di 5 besar PDB di dunia. Kemudian pendapatan per kapita kita bisa mencapai 23.000 US dollar. Kemudian beralih ke sektor yang lebih produktif. Kemudian pertumbuhan sektor-sektor jasa yang sekarang juga sudah mulai terlihat ya di secara makro kita lihat. Tapi ada prasyarat untuk mencapai itu. Yang pertama adalah kesiapan infrastruktur, kemudian kualitas SDM, kesiapan teknologi, kemudian kewilayahan, dan ekonomi dan keuangan, yaitu APBN yang sehat, stabilitas makro, stabilitas politik, dan aturan hukum. Yang sekarang pemerintah sudah terbulan itu Bu Menteri selalu mengadakan konferensi pers APBN kita gitu ya, untuk menunjukkan bagaimana realisasi. Jadi transparansi dari pelaksanaan APBN juga merupakan salah satu bentuk itu ya. Jadi dalam mencakupan berbagai upaya ya, termasuk yang infrastruktur, kemudian peningkatan daya saing SDM. Lanjut lagi. Lanjut berikutnya. Oke. Salah satu hal yang menjadi poin penting dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah iklim investasi. Tahun 2020 berdasarkan peringkat Ease of Doing Business Indonesia itu di peringkat 73. Jadi kalah sama Vietnam yang di peringkat 70 ya. Itu 2020. Indeks juga ada peringkat daya saing kita relatif rendah. Nah, melihat latar belakang ini, jadi perlu ada reformasi yang lebih kuat, cepat, dan terintegrasi. Jadi kita punya target di tahun 2025 IODP kita di peringkat 40. 2025 itu berapa tahun dari sekarang? 4 tahun ya. Nah, itu yang terakhir ini, deregulasi, pemotongan birokrasi, transformasi, inilah yang bentuk-bentuk yang diwujudkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi insentif perpajakan menjadi salah satu bagian dari langkah konkret itu yang dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Lanjut lagi.
Nah, ini ada klasternya dari mengubah 79, mungkin kita nggak terlalu, ini sudah pernah juga mungkin ya, tapi yang jelas saya mau nyoroti bagaimana beberapa lembaga dunia, baik World Bank maupun rating itu menyambut secara positif Undang-Undang Cipta Kerja waktu itu ya. Dianggap sebagai terobosan penting untuk mendorong pemulihan ekonomi dan daya saing. Lagi. Nah, sekarang kita masuk ke penentu dari bagaimana parent companies decision untuk menginvest di suatu negara. Nah, ternyata perpajakan ini termasuk yang menjadi 5 besar, gitu ya. Jadi beban perpajakan yang rendah itu menjadi salah satu pajak termasuk unsur yang penting, tapi seringnya memang bukan nomor 1 ya. Biasanya stabilitas politik atau kepastian hukum itu biasanya yang di peringkat paling atas gitu. Tapi perpajakan itu menjadi salah satu juga yang menjadi pertimbangan investor untuk invest di suatu negara. Lanjut lagi. Lanjut, Mbak. Nah, sekarang saya masuk ke substansi PPN dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau mungkin minggu lalu sudah ada KUP ya, jadi saya hanya fokus yang di PPN, mapping dari substansi PPN dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kita kembali lagi, waktu 2019 itu sebetulnya ada RUU Kebijakan Perpajakan atau Omnibus, sebetulnya pada saat RUU Cipta Kerja. Nah, pada saat Omnibus Law Pajak itu ada materi mengenai 2 materi pentingnya. Yang pertama, pemajakan kegiatan PMSE. Itu penunjukan platform untuk memungut PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean. Dan yang kedua, relaksasi hak penggunaan, itu 2 materi ini yang menjadi poin penting gitu ya. Kebetulan saya terlibat di yang terutama di poin yang 1. Ya, jadi karena memang kalau Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa ingat, waktu itu kita pernah mengatur tentang PMK 210 ya, tentang PMSE yang kemudian dicabut. Itu memang disusun bersama dengan DJP. Nah, pada perkembangannya kemudian diputuskan untuk yang materi PMSE masuk ke dalam Perpun 1 atau Undang-Undang Nomor 2. Jadi nggak hanya PPN-nya, tapi juga PPh-nya. Kemudian sudah ada peraturan-turunannya PMK 48, termasuk juga perdirjennya, dan sekarang sudah BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean. Itu perkembangan yang poin 1 gitu. Sehingga dari yang Omnibus Law Pajak yang masuk ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sebetulnya yang relaksasi hak pengredikan pajak masukan. Tapi ternyata pada perkembangan pembahasannya itu ditambah dengan beberapa poin lain ya, yang secara substansi cukup signifikan gitu perubahannya ke Undang-Undang PPN. Yang pertama adalah mengenai konsinyasi. Konsinyasi dianggap bukan termasuk penyerahan BKP. Kemudian penyertaan modal, pengalihan BKP dalam yang merupakan setoran modal, atau biasa istilahnya disebutnya di praktek disebut inbreng, tidak terutang PPN. Kemudian batu bara jadi dikenai PPN. Materi relaksasi pajak masukan tetap masuk, malah lebih detail gitu ya di dalam maupun peraturan turunannya. Kemudian ada juga pencantuman NIK pembeli. Jadi pengaturan faktur pajak menambah klausul pencantuman NIK. Kemudian yang terakhir tentang pedagang eceran. Faktur sebetulnya yang diatur di undang-undangnya adalah faktur pajak untuk
PKP berdagang eceran, tapi eceran termasuk kriteria nanti saya jelaskan berikutnya tentang bisa melakukan penunjukan pemungut. Lanjut lagi, Mbak. Nah, kalau kita tadi kembali ke yang awal penjelasan mengenai latar belakang. Jadi kita bisa klaster nih. Yang pertama untuk pendanaan investasi. Itu yang pengaturan mengenai penyertaan modal dalam bentuk BKP, tidak terutang PPN. Itu merupakan salah satu bentuk untuk mendorong investasi yang lebih besar. Kemudian mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Itu di klaster itu ada dari sisi kepastian hukum. Nah, itu hasil pertamanya sih. Kemudian keadilan iklim berusaha atau level playing field, ya karena disebutnya itu pencantuman identitas pembeli dalam faktur pajak itu menjadi lebih fleksibel. Kemudian pengaturan pajak untuk PKP pedagang eceran. Lanjut lagi. Tetapkan dari sisi undang-undangnya, peraturan dan peraturan turunannya, kita lihat di Undang-Undang Nomor 11 itu di pasal 112-nya itu merubah ketentuan pasal 1A, 4A, 9 dan 13 dari Undang-Undang PPN. Kemudian di PP nomor 9-nya itu merubah PP 1 2012 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang PPN. Sedangkan PMK-nya sendiri itu melaksanakan mengatur tentang amanah-amanah yang ada di Undang-Undang nomor 11. Itu terkait pasal 9, pasal 13 dari Undang-Undang PPN yang sudah dirubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kalau kita lihat dari mapping peraturannya. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke materi pertama yang konsinyasi. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu penyerahan konsinyasi tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP. Jadi kalau konsinyasi kita bisa lihat, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa juga sudah paham mungkin ya secara mekanismenya ada 3 pihak, yaitu konsinyer, konsinyi, dan konsinyer pada dasarnya adalah menitipkan barang. Kemudian konsinyi yang menerima penitipan barang dan kemudian menyerahkan BKP yang dititipkan kepada pembeli. Kemudian ada pihak pembeli atau pihak ketiga. Pada prakteknya ya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, kondisi bahwa konsinyer menitipkan ke konsinyi itu adalah yang sebenarnya ya, dan di praktek akuntansinya juga sebetulnya seperti itu. Jadi sebetulnya sebelum barang yang dititipkan konsinyi ke pembeli itu terjual ke pembeli, itu sebetulnya kan hak miliknya masih di konsinyer kalau secara akuntansi. Tapi pada pengaturan PPN yang sebelumnya itu dianggap penyerahan BKP sehingga konsinyer sudah harus menerbitkan faktur pajak, kemudian menjadi faktur pajak menjadi pajak masukan buat konsinyi, padahal sebetulnya barangnya belum terjual. Jadi kalau dari sisi praktek bisnis dengan perubahan ini, pertama dari sisi administrasi lebih dipermudah ya, atau disesuaikan dengan kondisi sebenarnya. Kemudian juga dari sisi cash flow ya, berarti tidak harus sebelum benar-benar terjual tidak harus membayar dulu PPN-nya gitu. Dan kalau di kondisi sebelumnya kan kalau ternyata nggak terjual nanti harus dibuatkan notaritur gitu ya. Jadi itu hal administrasi lagi yang kadang-kadang menyulitkan. Jadi ketentuan ini juga untuk mendorong terutama UMKM ya, yang secara kapasitas administrasi mungkin lebih rendah dari jenis usaha yang lebih besar, itu juga bisa didorong untuk bisa disupport, didukung untuk melakukan konsinyasi gitu ya.
Karena kan sebetulnya ada sisi efisiensi dari konsinyasi ini, di mana konsinyur misalnya tidak perlu menyiapkan toko atau menyediakan tempat showroom dan sebagainya. Dari sisi pelaku usaha sehingga lebih mendukung. Lanjut, Mbak. Nah, ini yang diatur dalam PP nomor 9. Penyerahannya itu apa yang dimaksud saat penyerahan gitu ya? Itu pada saat harga untuk konsinyatnya, harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan. Ya, intinya memang sesuai dengan prakteknya ya, kalau memang benar-benar barang itu sudah terjual. Kemudian bagi konsinyi apa saat penyerahannya, yaitu saat diserahkan kepada pembeli, ya, langsung kepada pembeli atau pihak ketiga. Kemudian diserahkan kalau misalnya dalam bentuk pemberian cuma-cuma, kebaikan sendiri. Kemudian yang ketiga diserahkan kepada juru kirim, atau yang keempat harga atas penyerahan diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh konsinyii. Jadi kalau dari sisi akuntansi kan memang ada dua jenis ya pencatatannya ya. Kalau pas penyerahan bisa langsung dimasukkan oleh konsinyii itu dicampur gitu ya. Dia punya barang jualan misalnya banyak, berapa jenis, 10 jenis. Salah satunya titipan dari PTA misalnya. PTB yang menjadi konsinyii dititipkan. Bisa masuk ke dalam, dicampur dengan penjualan lainnya, nanti pas saat benar-benar terjual baru seolah-olah ada pendebitan dari hasil penjualannya itu yang nanti diserahkan ke konsinyur, misalnya begitu. Atau bisa juga dipisahkan secara akuntansinya. Tapi pada dasarnya sebelum benar-benar terjual ke pembeli atau diserahkan langsung kepada yang klasifikasi kedua itu, sebetulnya kan memang belum ada perpindahan kepemilikan dari BKP tersebut. Itu yang terkait konsinyasi. Lanjut ke yang berikutnya, Mbak. Nah, ini untuk yang in-bank. Jadi, di Undang-Undang Cipta Kerja diatur pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham tidak termasuk penyerahan BKP. Pada saat sebelumnya itu termasuk penyerahan BKP atau jadi dikenakan PPN. Ini buat apa sebetulnya? Nah, salah satunya adalah mendorong biar misalnya ada suatu pelaku usaha, misalnya punya aset tertentu ya, pabrik, atau dia punya tanah, atau punya aset lainnya, mesin, dan sebagainya. Sebelumnya kan ada mungkin jadi perlu di monetize dulu ya, dijual dulu, baru dia serahkan setoran modal sahamnya itu dalam berupa uang gitu ya, tunai, sehingga tidak dikenakan PPN. Sekarang tanpa perlu begitu dia bisa melakukan pengalihan BKP untuk jadi setoran modal tapi tidak dikenakan PPN. Jadi ini mendorong juga mempermudah pihak-pihak yang mau melakukan investasi atau menyetor modal gitu ke unit usaha tertentu. Tapi ada ketentuannya gitu ya. Yaitu pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan kedua-duanya adalah pengusaha kena pajak gitu ya. Di penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja dijelaskan gitu ya. Bagaimana kalau dua-duanya belum PKP? Itu berarti sebetulnya dia dianggap penyerahan BKP tentang PPN, tapi karena dua-duanya belum PKP kan tidak berhak untuk memungut PPN. Terus bagaimana kalau yang menyerahkan PKP tapi yang menerima bukan PKP? Maka yang menyerahkan harus memungut PPN-nya. Nah, kemudian di PP-nya diatur lebih lanjut, itu pasal 5A meliputi pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal kepada badan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. Nah, badan dalam ketentuan Undang-Undang PPN itu definisinya cukup luas ya. Jadi berbagai macam bentuk yang dianggap badan itu di Undang-Undang PPN
bisa perseroan terbatas, dan bentuk-bentuk lainnya itu termasuk dalam pengertian badan. Tapi yang jelas kita harus kembali lagi ke ketentuan yang pertama. Pihak yang melakukan pengalihan dan menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak, gitu ya. Mungkin badannya bisa bentuknya macam-macam, koperasi, perseroan terbatas, dan yang lain-lainnya gitu. Tapi kembali lagi ke ketentuan yang pertamanya gitu ya. Lanjut lagi. Nah, kemudian yang batu bara. Nah, yang batu bara ini sebetulnya diaturnya di undang-undang ya, lebih banyak di Undang-Undang Cipta Kerja mungkin. Jadi sebelumnya yang bukan merupakan BKP, hanya yang belum diproses menjadi briket batu bara. Tapi sekarang dia menjadi kena PPN. Nah, dari konsekuensi dari pelakuan PPN atas batu bara ini adalah pertama nih, kalau kita balik lagi, saya rasa ke konsepnya ya, ke konsep BKP dan non BKP untuk ekspor. Kalau dia BKP, jadi PPN-nya 0%, PM dikreditkan. Kalau dia nggak ada penjualan lain yang domestik, ya mungkin bisa restitusi seluruhnya, ya PM-nya, pajak masukannya. Kemudian untuk non BKP, dia tidak kena PPN dan PM tidak dapat dikreditkan. Nah, dari masing-masing kondisi BKP dan non BKP ini ada konsekuensinya masing-masing ya, baik untuk ekspor maupun domestik. Sama juga di domestik, kalau sekarang dia jadi BKP, PPN 0%, PM-nya dapat dikreditkan. Kemudian ini maaf salahnya, harusnya PPN 10%, salah ketik. Kemudian PM dapat dikreditkan, kemudian apabila PM lebih dari PK maka restitusi. Kemudian untuk non BKP tidak kena PPN, kemudian PM tidak dapat dikreditkan. Sebetulnya perlakuan atas PPN atas batubara ini disebabkan gitu ya, latar belakangnya adalah terutama masalah yang dispute di generasi ketiga dari PKP 2B ya, kontrak karya pertambangan yang batubara gitu ya. Jadi kalau kita merujuk lagi di generasi pertama dari PKP 2B itu masih mengacu kepada pajak penjualan, PPN yang N-nya kecil. Kemudian yang kedua ngikut dengan undang-undang PPN. Yang ketiga itu di kontraknya sebetulnya dia masih kena PPN, kemudian di dalam perkembangannya terjadi perubahan undang-undang PPN yang menyebabkan BKP batubara menjadi non BKP. Akhirnya itu yang menjadikan sering dispute terutama di lapangan ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan ini salah satunya untuk pemberian kepastian hukum untuk status batubara. Lanjut lagi. Nah, ini konsekuensi dari perlakuan yang baru ini ya. Kalau kita lihat tadi ekspornya PPN 0%, kemudian PM dapat dikreditkan, kemungkinan restitusi akan meningkat. Nah, kalau kita lihat nih proyeksinya ini agak kurang jelas ininya. Kalau kita lihat yang kanan bawah deh, dari saat ini gitu ya, tahun 2020, 2019 lah kita pakai. Itu porsi dari ekspor cukup tinggi ya. Ini sebenarnya angka proyeksi dari Ruen. Pada kenyataannya porsi ekspornya lebih tinggi dari ini, gitu ya. Dari 232 ton ini. Nah, konsekuensinya apa? Dari sisi pelaku usaha, dia lebih pasti ya sekarang sudah bisa mengkreditkan pajak masukan karena sudah statusnya BKP. Kemudian dari sisi di sisi penerimaan pajaknya, kalau dia pure ekspor misalnya, ya berarti ada potensi restitusi yang cukup besar. Kita lihat 232 juta ton dikalikan harga per tonnya berapa batubara. Di sisi lain di domestik gitu ya, udah kena 10% kan, udah sama
ada kepastian pajak masukan bisa dikreditkan. Kalau misalnya PK lebih dari PM, ya dia kurang bayar. Kalau PM-nya yang lebih besar dari PK-nya, dia lebih bayar, bisa restitusi. Nah, ini konsekuensinya bagi sumber energi yang pembangkit listrik. Jadi saya menyoroti ini gimana. Mungkin Bapak Ibu sudah mengamati juga ya di media. Bagaimana ini akan bisa mempengaruhi cost dari PLN. Jadi kita tahu bahwa kalau kita lihat sekarang batu bara itu menjadi sumber energi primer dari pembangkit listriknya PLN. Dan itu diproyeksikan penggunaannya semakin tinggi nih. Kalau kita lihat yang kanan nih, grafik yang kanan itu di 2050 bahkan sampai 438 juta ton. Bahkan ada rencana ekspor batu bara dihentikan untuk dipakai domestik. Nah, itu konsekuensinya nanti ke beban dari harga listriknya dari PLN. Kenapa itu pengaruh? Karena kan kita tahu ya di bawah 6.600 itu listrik itu nggak kena PPN sesuai ketentuan. Nah, dibebaskan PPN-nya, pajak masukannya tidak dapat. Sedangkan pajak masukannya PLN harus bayar nih 10% ke perusahaan tambang misalnya. Lanjut lagi. Nah, ini tadi lanjutan dari penjelasan yang tadi gitu ya, bahwa ini resikonya makin ke depan beban PPN-nya dari PLN itu bisa lebih makin tinggi gitu ya. Nah, ini bagaimana nih nanti solusinya gitu. Apakah nanti ya cost-nya di shift ke customer, pelanggan, atau seperti apa gitu. Padahal kita tahu nih, apalagi dalam masa COVID ini, dilakukan beberapa program ya penugasan itu yang bahwa ada subsidi PLN untuk golongan masyarakat tertentu gitu ya, subsidi harga listrik, subsidi yang token, bagian token itu kan berarti kan secara cost dia nanti lebih tinggi, berarti ke subsidinya juga bebannya bisa lebih tinggi. Di sisi lain, untuk yang nggak dapat subsidi, apakah nanti harganya bisa naik gitu ya, itu salah satu konsekuensinya. Nah, ini adalah topik yang salah satu topik yang juga relatif perubahannya signifikan ya, PKP pedagang eceran. Nah, di dalam PP nomor 9 itu diatur mengenai kriteria pedagang eceran. PKP pedagang eceran itu adalah melakukan penyerahan kepada pembeli BKP atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk yang dilakukan melalui PMSD. Nah, bedanya memang secara konsep adalah sekarang itu ini menyesuaikan dengan kondisi bisnis saat ini ya. Jadi misalnya kalau dulu kita lihat nih yang bawah, pedagang eceran, PKP pedagang eceran itu melakukan melalui suatu tempat penjualan eceran, langsung mendatangi konsumen. Kemudian dengan cara dilakukan langsung pada konsumen akhir tanpa ada penawaran pemesanan kontrak atau lelang. Kemudian pada umumnya tunai. Nah, ini praktek bisnisnya sekarang kan sudah berubah benar ya daripada yang dulu ini ya. Ini lebih mengutamakan adanya fisik ya, penjualan secara fisik sampai mendatangi konsumen dan sebagainya. Nah, kondisinya saat ini adalah pedagang eceran itu banyak yang melakukan melalui mekanisme online penjualannya. Jadi ini memang shifting proses bisnis yang dengan kondisi COVID ternyata kita lihat menjadi sangat cepat ya perkembangannya. Jadi kalau lihat ada data risetnya LPM UI itu tahun 2020 pas saat COVID itu ada kenaikan jumlah penjual di platform itu bisa mencapai 25%. Jadi mungkin yang tadinya mungkin Bapak Ibu atau adik-adik yang kerjanya harus fisik gitu ya, harus datang ke kantor atau berkegiatan fisik, di rumah bisa lebih leluasa melakukan kegiatan, ada tambahan
kemudian menjual online, jualan online. Mungkin banyak juga ya di sini yang melakukan. Kemudian di sisi lain ada yang kena PHK misalnya. Kalau kita lihat dampak COVID itu ternyata bisa menyebabkan beberapa perusahaan atau pemberi kerja tuh harus lay off gitu ya. Nah itu ada yang beralih menjualan online. Kalau dari sisi pengguna, kalau kita lihat data Google Temasek itu naik sampai untuk Indonesia sekitar 40%. Terutama sih lebih banyak ke pengguna online streaming sebetulnya ya. Nah, tapi dari situ kita lihat bahwa perkembangan yang penjualan secara online itu sangat tinggi sebetulnya, sangat drastis gitu peningkatannya. Nah itu yang perlu jadi sebenarnya ini mengcapture juga fenomena yang terjadi di proses bisnis yang di masyarakat gitu ya. Kalau kita lihat yang definisi sebelumnya itu kurang mungkin belum bisa mengcapture itu. Lanjut, Mbak. Nah, bagaimana dengan karakteristik konsumen akhir? Itu didefinisikan juga di peraturan turunannya. Itu pertama konsumsi secara langsung barang dan atau jasa yang dibeli diterima, kemudian tidak menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa yang dibeli untuk kegiatan usaha. Jadi memang untuk konsumen akhir. Jadi bukan untuk dilakukan sebagai input untuk proses berikutnya ya dalam proses bisnis. Kemudian ada ketentuan yang juga menarik di dalam pengaturan pedagang eceran ini, yaitu membuka peluang pemungutan PPN perdagangan eceran melalui pihak ketiga. Jadi diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, pelaporan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan karakteristik konsumen akhir melalui pihak ketiga dan penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut PPN diatur dengan PMK. Jadi dengan adanya pengaturan ini dibuka nih peluang bahwa nanti bisa ada pihak lain yang memungutkan PPN. Jadi tidak harus misalnya dalam suatu platform gitu ya, ada penjual pembeli, ada pelapak ya, atau terus ada pembeli, bisa dilakukan mekanisme lain gitu ya, yang ditunjuk pemungut oleh DJP. Kalau sekarang yang PMK 48 itu kan sebetulnya ini juga merupakan mekanisme penunjukan pemungut, tapi hanya untuk BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah peralihan. Jadi yang ditunjuk itu ya kalau dengan ketentuan sekarang. Nah kalau dengan dibukanya ini bisa membuka peluang untuk menunjuk yang lain gitu ya dari selain yang diatur di PMK 48 dan bisa juga penunjukan untuk yang transaksi domestik gitu ya. Ini sebetulnya yang menarik gitu ya dari pedagang eceran ini yang diatur berbeda dengan yang sebelumnya gitu ya. Jadi benar-benar mengcapture, mengakomodasi perkembangan bisnis saat ini gitu. Oke, lanjut. Kemudian relaksasi pengkreditan pajak masukan. Nah, pada peraturan turunannya memang lebih banyak terkait dengan kriteria dan tata cara ya di dalam peraturan turunannya. Terus dengan peraturan baru ini ya, misalnya sebelum PKP melakukan penyerahan itu pajak masukannya dapat dikreditkan. Sebelumnya hanya sebatas barang modal. Kemudian jangka waktunya maksimal berapa nih untuk bisa dikreditkan. Jadi kalau dalam waktu 3 tahun belum juga dilakukan penyerahan terutang PPN, jadi misalnya suatu pelaku usaha itu 3 tahun belum juga menjual barang misalnya atau melakukan penyerahan jasa gitu terutang PPN, penjualan BKP atau penyerahan JKP, maka itu nggak bisa lagi dikreditkan. Jadi ada mekanisme bahwa harus
misalnya yang sudah direstitusi itu harus dikembalikan, dilakukan pembayaran kembali. Kemudian ada boleh lebih dari 3 tahun, tapi hanya sektor tertentu. Misalnya industri yang 5 tahun itu untuk yang menghasilkan, itu industri ya, menghasilkan lebih ke industri. Kemudian untuk yang sektor yang strategis, tapi ada penunjukannya ya, masuk proyek strategis nasional itu 6 tahun dia bisa mengkreditkan pajak masukannya sebelum dia melakukan penyerahan berutang PPN. Kemudian relaksasi ada juga sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Nah, pada ketentuan sebelumnya itu tidak dapat dikreditkan gitu ya. Nah, saat ini bisa dilakukan pengkreditan tapi di DIM hanya 80% gitu dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Lanjut lagi. Kemudian ada relaksasi juga buat pajak masukan, pengkreditan pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang diberitahukan dan atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Jadi misalnya diperiksa suatu PTA diperiksa, kemudian saat pemeriksaan itu bisa jadi WP-nya yang memberitahukan sendiri, oh yang ini saya belum laporkan gitu ya, pajak masukannya. Bisa jadi pemeriksanya yang menjadi temuan pemeriksa. Sebelumnya kalau terjadi kejadian seperti ini itu tidak dapat dikreditkan. Tapi saat ini dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai undang-undang ini. Jadi kalau di ketentuannya itu pertama misalnya sebelum diserahkannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah itu salah satu ketentuan yang harus dipenuhi. Jadi kalau sudah keluar SPHP sudah tidak bisa ya ketentuan ini. Kemudian apabila pajak masukan itu ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Jadi dapat dikreditkan sebesar pokok PPN-nya dan sudah dilunasi ya. Kemudian tidak dilakukan upaya hukum. Jadi misalnya dia keluar SKP gitu, ditemukan ditagih nih pajak masukan, dia belum pada saat pemeriksaan ditemukan gitu, kemudian sudah terbit SKP. Nah itu bisa dikreditkan, tapi dia harus bayar dulu SKP-nya, dan yang dikreditkan hanya pokok PPN-nya saja. Dan saat mengkreditkan ini dia tidak ada lagi upaya selanjutnya, misalnya melakukan banding dan seterusnya gitu ya. Pada ketentuan sebelumnya ini tidak bisa, tidak dapat dikreditkan. Lanjut. Ini slide yang mengenai faktur pajak gitu. Jadi ada ketentuan sekarang NIK mempunyai kedudukan yang sama dengan NPWP dalam rangka pembuatan faktur pajak dan pengkreditan pajak masukan. Nah, ini yang juga berbeda dengan ketentuan sebelumnya ya. Tadi yang untuk memberi keadilan iklim berusaha gitu ya. Jadi ini ada ketentuan yang baru. Nanti kalau untuk yang pajak luar negeri juga bisa mencantumkan paspor. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai faktur pajak. Faktur pajak untuk pedagang eceran itu bisa ada lebih sederhana gitu ya, nggak harus standar. Tanpa identitas pembeli, termasuk untuk penyerahan BKP JKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN. Jadi misalnya bentuknya bond atau kwitansi atau cash register itu untuk pedagang eceran dibolehkan. Tapi ada pengecualian kalau dia melakukan penyerahannya BKP atau dia menyewakan BKP, misalnya kendaraan bermotor, angkutan darat, angkutan air, kemudian angkutan udara. Jadi kalau dia pedagang eceran kriterianya, tapi dia misalnya dealer mobil ya, dealer mobil itu kan sebetulnya dia kriterianya melakukan penyerahan ke konsumen akhir ya. Nah, tapi dia nggak bisa bikin cuma kwitansi gitu atau yang ini tadi bond gitu ya. Dia harus membuat faktur pajak yang
lengkap gitu untuk itu. Lanjut, kayak sepertinya materi mungkin sudah ya mungkin lebih banyak di diskusi nanti ya